Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa baraka wa an'ama ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala curahkan kepada kita, dan segala bentuk kebaikan yang Allah mudahkan atas kita, sehingga dengan nikmat-nikmatnya lah segala bentuk kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, atau yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kita, dapat kita kerjakan dan kita laksanakan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan kembali lanjutkan kajian tafsir dan tadabbur Al-Qur'an. Dan insyaallah ini kajian yang sangat bermanfaat, terutama untuk urusan hati kita. Maka kita niatkan duduknya kita di majelis ilmu ini dalam rangka barangkali hati kita selama ini masih terkunci. Maka dengan kita duduk di majelis tadabbur, di majelis tafsir, semoga kita dihindarkan dari apa yang Allah ancamkan kepada hati-hati manusia yang tidak mau meluangkan dan menyempatkan waktunya untuk mentadabbur Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran, ataukah hati-hati mereka dalam keadaan terkunci? Wal'iyadu billah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita sebelum melanjutkan kajian pembahasan kita mengucapkan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya guru yang kita cintai, yang kita hormati, yang kita muliakan, Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Setiawas, hafizahullah rahimahullah ta'ala, yang Masya Allah ya, sebetulnya sedikit saja ya, karena memang pembahasan kita tafsir, bukan kisah, bukan cerita, bukan biografi tentang beliau. Tapi jujur ya, pertama ana menginjakan kaki di Bogor sebagaimana etika para duat, maka kami dengarkan wasiat-wasiat para duat untuk dalam rangka etika izin kepada beliau. Walaupun kami sampaikan kami belum mendapatkan dalil bahwasanya dakwah itu harus izin dulu ya kepada pemuka senior atau pendahulu yang ada di desa tersebut atau di tempat tersebut, tapi sebagai etika. Maka tahun 2015 pertama kali kami kajian dengan, baru saya tulis ya, tulisannya insyaallah nanti disebarkan. Kami mulai kajian itu cuma 2-3 orang saja ya, mahasiswa yang biasa sholat berjamaah di Masjid Al-Ikhlas Tegalaga, ya kami ajak, ayo kajian ya. Belum kenal Rahmat, belum kenal ya, belakangan antum, walaupun lama kenal dengan anak, tapi yaitu 2-3, dulu belum seramai sekarang. Maka anda datangi, yang kata orang harus lewat ring 1 ya, karena memang orangnya agak nekat. Maka sebelum subuh anda datang ke mushola beliau, agar pada subuh bisa anda jumpai beliau. Jadi nggak ada ya pengawalan, nggak ada. Langsung anda temu beliau dan anda sampaikan bahwa ya anda minta waktu beliau ketika beliau akan keluar masjid, rahimahullah rahmatan wasi'atan,
Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang sangat luas dari Allah Subhanahu wa taala. Maka anak tahan sebelum beliau pulang. Saat anak minta waktu sebentar. Ya, duduklah beliau ya setelah tentunya zikir pagi petang yang dibaca. Karena pada subuh agak lama. Karena sampaikan Ustaz, perkenalkan anak Abu Bakar dari Bandung, tinggal sementara di Masjid Al-Ikhlas. Sebagai anak tekankan, Pak. Wallahi anak katakan demikian. Ustaz, anak tidak merasa ada kewajiban, tapi sebagai etika, sebagai seorang dai, sebagai etika seorang dai, anak izinkan untuk mulai dakwah di Bogor karena memang dibangunkan masjid oleh adik ipar saya untuk diimami di sana dan untuk dimakmurkan. Dan sebagaimana ketegasan beliau, kalau belum melihat orang jelas maka langsung ditolak sama beliau. Oh, nggak boleh antum, nggak boleh antum mendakwah aja gitu ya. Oh, anak kaget ya. Saya langsung, karena memang awalnya beliau nggak tahu gitu ya. Karena langsung izin dakwah. Antum siapa mau dakwah aja? Anak sampaikan, anak abang kelasnya Ustadz Ali Jawas, tahu ya anak beliau ya. Ketika di Binbas dulu, beliau adik kelas saya. Oh begitu, ya. Dan anak adik kelasnya Ustadz Fathi Jawas di Libya. Berarti antum dari Libya ya, anak semester akhir di Libya. Karena waktu itu 2015 masih kuliah, ya. Masih pulang pergi Jakarta Bogor. Maka setelah tahu ya dari mana usul asal anak pribadi yang dulu mondok memang di ma'had yang memang berada di manhaj dan akidah yang benar, maka beliau, oh iya, fadhal, silakan lanjutkan antum. Dan jangan lupa antum awali dakwah dengan tauhid. Maka sesuai dengan nasihat beliau, anak mulai kajian di Bogor itu dengan beberapa tadi mahasiswa tadi dengan kitabnya Syekh bin Baz tentang tauhid yang sesuai dengan wejangan beliau. Jadi pertama demikian perjumpaan dengan Al-Ustadz Yazid. Beberapa kali sebetulnya anak berjumpa dengan beliau dengan masalah berdua ya, dan memang ditemani salah satu musyrik pondok kami. Ada salah satu perjumpaan yang sangat berkesan, yaitu ketika tiba-tiba ada sedikit perbincangan tentang anak dulu. Tapi ya itulah Pak, para jamaah itulah, fitnah itu memang jangan diladeni. Nanti akan tenggelam sendirinya. Apalagi kita yakin kita berada di atas yang hak. Ya, ini wasiat yang penting. Jadi tiba-tiba ada jamaah teriak, Ustaz, karena tinggal di atas, antum dipanggil Ustaz Yazid. Wah, anak kaget, kok sampai panggil anak, ada apa? Antum dipanggil Ustaz Yazid. Ini mungkin cerita nggak banyak orang tahu. Anak, iya, beliau manggil nama antum. Langsung dalam keadaan hati gemetar, ya deg-degan, takut karena khawatir ada apa-apa. Langsung itu pada maghrib, mana izin tidak mengimamnya sholat isya, langsung menuju rumah beliau, menuju mushola. Nah, dipanggil lah. Nah, ternyata singkat cerita, ya beliau menuntun tangan anak, menuntun, dan anak diajak di depan rumahnya. Ya, jadi masya Allah ya, apa yang anak khawatirkan tidak terjadi. Ada apa Ustaz? Anak dipanggil, ngobrol lah ya. Ternyata anak pernah sampaikan seorang nama dai yang akan anak undang. Ustaz, apa pendapat Ustaz? Anak mau manggil Ustaz Fulan. Anak bilang, ya karena, jadi begitu Pak, karena adik iparnya itu dekat dengan anak. Adik iparnya itu sekelas dengan anak, bahkan seringkali menginap di rumah anak. Nah, mungkin terdengar oleh beliau, anak dekat dengan Ustadz Fulannya, bukan dekat dengan siapa? Iparnya tadi. Nah, tapi masya Allah, ya, akhlak beliau tidak langsung menjudge, tidak langsung menghakimi. Beliau langsung tabayun, anak dipanggil dalam rangka tabayun. Antum dekat dengan Ustadz Fulan? Oh enggak Ustaz, anak sampaikan anak dekat dengan iparnya, bukan dengan beliau.
Nah, atas rekomendasi iparnya, ana mengundang beliau. Beliau bilang, jangan. Ya, hati-hati dengan syubhat. Ini salah satu wasiat beliau yang langsung beliau sampaikan di depan kedua mata dan kedua telinga. Hati-hati antum dengan syubhat. Karena kalau antum dengar syubhat, selama-lamanya itu syubhat tidak akan keluar dari telinga antum. Jadi maksudnya apa? Menetap. Jadi Pak, jamaah sekarang kadang-kadang kalau ada tontonan penasaran Pak ya. Padahal itu harusnya dihindari. Asyubhat tujtanab. Syubhat itu dihindari, bukan tujtalab, bukan justru diambil. Kita penasaran, apa sih ini syubhatnya? Para ulama dulu mengatakan apa? Al-qulubu dha'ifah. Hati itu lemah. Wasyubhatu khattafah. Sedangkan syubhat itu apa? Menyambar-nyambar. Kita malah nyamperin, Pak. Maka ana tabayun tuh saat itu. Ustaz, mungkin Ustaz salah dengar, ana dekat dengan iparnya, bukan dekat dengan beliau. Memang pernah ana kunjungi. Ana enggak sebut ya di kajian kali ini, ana enggak sebut siapa nama ustadznya, tapi memang terbukti beberapa bulan lalu sampai ada kata mentabdi Ustaz Yazid. Ustaz Yazid ahlu bid'ah dari ustaz itu. Untung ana enggak undang, Pak. Ya, Ustaz Yazid ahlu bid'ah. Jadi dulu simpang siur katanya ustaz ini rujuk. Ya biasa, afwan ya. Sebagian yang lulus Yaman, yang terlalu mutasyaddid, yang terlalu apa? Tergesa-gesa dalam mentahdir, ahlu tahdir ada kan ya? Sebagian asatid yang demikian. Dan masih ada sampai sekarang. Sebelum pulang beliau menghadiahi kami buku, yaitu ada salah satu karya beliau, Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga. Itu langsung dari tangan beliau hadiahkan. Ini foto antum baca. Jadi alhamdulillah ya. Mungkin di orang yang manggil tadi dan beberapa orang mungkin masih ada omongan-omongan, tapi alhamdulillah dengan Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah sudah selesai urusannya. Dan alhamdulillah setelah itu beberapa kali kalau ikut hadir kajian anak samperin beliau, masya Allah masih dari sekian ribu jamaah ya masih kenal nama, masih sebut. Bahkan beberapa kali kami ajak asatid. Dan anak punya grupnya, anak minta asatid, anak iri dengan sebagaimana yang dilakukan oleh asatid di Pekanbaru. Sesibuk-sibuknya mereka ada kumpul untuk ngopi bareng, untuk makan bareng. Anak pengen di Bogor itu demikian. Tapi ada sebagian yang sepakat dengan apa yang disarankan, ada sebagian mengatakan, antum izin dulu Ustaz Yazid, Anda 2 kali samperin, Anda 2 kali datangi Ustaz. Ini atas permintaan asatid, demikian kata Ustaz Yazid, ya antum datang aja pas kajian ana, nanti kita makan bareng setelah kajian kan bisa juga. Ya, tapi ya tidak semua apa yang disarankan itu mudah untuk ditunaikan ya. Intinya yang penting kami sudah berniat ya. Dan memang sulit kita ya dalam rangka berhusnuzon saja, mungkin sibuk jadi sulit untuk ngajak kumpul gitu ya. Dan ana harap para ikhwah jamaah sekalian bisa erat ukhuwahnya. Ya, jangan sampai karena ada kalimat-kalimat, ada istilah-istilah, ada omongan-omongan di luar sana tentang Ustaz Fulan, selama mereka manhajnya lurus, selama akidahnya benar, maka peringatan-peringatan tahdir-tahdir yang sifatnya sedikit yang tidak mengeluarkan mereka dari akidah, tidak mengeluarkan mereka dari manhaj, itu jangan dihiraukan, Pak. Kenapa? Itu permainan syaitan yang ini merusak hubungan di antara manusia. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, inna syaitana qad ya'isa an ya'budahul musallun. Syaitan itu sudah berputus asa, Pak, untuk disembah oleh orang-orang yang salat. Dalam riwayat fi jaziratil Arab, di jazirah Arab. Walakin at-tahrish fi ma bainahum. Tapi syaitan itu karena mereka itu sudah putus asa kita menyembah syaitan, tapi yang terjadi apa? Provokasi di antara manusia. Terjadi demikian. Ya, terjadi demikian. Maka kita berharap mudah-mudahan wasiat-wasiat ujangan-ujangan beliau untuk agar bagaimana kita berpegang teguh dengan talinya Allah, hablum minallah, itu kita perkuat ya, sehingga dengan al-jamaah maka syaitan itu akan lebih sulit untuk menggelincirkan manusia dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya. Dan ini salah satu tanda kiamat semakin dekat. Ya, Anda tidak mengatakan
sosok pribadi, tapi bimautil ulama. Matinya ulama adalah salah satu tanda kiamat. Kenapa? Innallaha la yantazi'ul ilma. Allah enggak mencabut ilmu intiza'an, langsung dihilangkan dan langsung bodoh semuanya, enggak. Walakin yantazi'al ilma biqabdil ulama. Allah mencabut ilmu dari umat itu dengan diwafatkannya para ulama. Ya. Coba kita kalau nggak ada ulama, mau tanya sama siapa? Mau baca kitab, lalu penjelasannya bagaimana? Lalu kalau ada kekeliruan, klarifikasinya seperti apa? Nah, itulah. Ya, tanda min asyratis sa'ah, tanda kiamat adalah diwafatkannya para ulama. Baik, para jamaah azan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Demikian salah satu wasiat beliau yang berkaitan dengan tema kita adalah ini senantiasa, bahkan salah satu murid yang bersaksi ketika beliau i'tikaf ya, atau masih umroh itu, apa nasihatnya? Salah satu nasihatnya, antum baca Al-Quran minimal 2 jam sehari, minimal 2 juz sampai 3 juz sehari. Nah, kita ini PR kita masih banyak sekali, Pak, terutama untuk mentadabburi Al-Quran. Karena orang yang paham Quran, sekalipun mereka nggak hafal Quran, tapi dia setidaknya, ini salah satu tulisan muridnya, setidaknya kita tahu sebuah hukum yang mana hukum itu ada ayatnya dalam Al-Quran. Kadang kan kita bertanya, ini hukumnya apa? Tahu, tapi ada nggak ayatnya? Nggak tahu, nah. Ya, berarti apa? Berarti menunjukkan akan masih jauhnya dia dari Al-Quran. Nah, kalau orang banyak baca Quran, banyak merenung Al-Quran, setidaknya apalagi berulang-ulang. Makanya imam-imam mujtahidun, imam-imam yang sampai derajat mujtahid seperti imam mazhab yang 4 itu, kenapa, Pak? Karena mereka puluhan kali, Pak, mengkaji Al-Quran itu, tidak terhingga bahkan. Sebagaimana ada sebuah riwayat athar yang berkenaan dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah ditanya satu hukum, itu sampai beliau baca puluhan kali bolak-balik Al-Quran untuk kemudian menetapkan, oh ini kesimpulan demikian. Nah, kita baca Quran bolak-balik tapi nggak paham dengan isinya. Makanya salah satu bentuk usaha kita yang ana harapkan kita mudah-mudahan istiqomah dengan majelis ini adalah kita berusaha tadabbur wa tafahum. Kita mentadabburi dan berusaha menyelami untuk memahami makna-makna yang terkait dalam Al-Quranul Karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada hati kita dan Allah bersihkan hati-hati kita dengan syifa, penyembuh yang ada sumbernya dalam Al-Quranul Karim. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, terakhir kita mengkaji makna alif lam mim ya. Masih ada yang ingat apa makna alif lam mim kemarin? Ada berapa qaul, ada berapa perkataan? Ada berapa? Ada berapa pendapat? 3 apa 4? 4 pendapat. Nggak apa-apa, kurang 1, Pak ya. Ada 4 pendapat. 1 mengatakan apa? Alif lam mim ini muraja'ah. Ada maknanya. Ada maknanya, tapi apa? Ulama khilaf tentang maknanya. Ada yang mengatakan nama surat, nama Allah dan lain sebagainya. Yang kedua apa? Tidak ada maknanya mutlak, tidak ada maknanya. Ya, dia huruf hijaiyah dan tidak ada maknanya. Yang ketiga, ada maknanya tapi wallahu alam. Ada maknanya pasti, tapi hanya Allah yang tahu maknanya. Yang keempat, tawakuf. Jadi tidak mengatakan ada makna, tidak mengatakan juga tidak ada makna. Tapi Syekh Utsaimin merujukkan pendapat yang mengatakan bahwasanya alif lam mim ada tersusun dari huruf hijaiyah, tidak ada maknanya. Walaupun kami lebih condong kepada pendapat kami ya. Walaupun rujukan utamanya menggunakan tafsir yang dibawakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, salah satu gurunya Ustaz Yazid rahimahullah taala juga, bahwasanya ada maknanya tapi wallahu alam tentang maknanya. Itu yang kami masih yakini sampai detik ini ya. Baik, ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum ajmain, kita masuk di ayat yang kedua. Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi
hudal lil muttaqin. Inilah Alkitab, yaitu Al-Qur'anul Karim. La raiba fih, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Hudal lil muttaqin, berbicara tentang manfaat dan juga faidah dari Al-Qur'anul Karim, yaitu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Di dalam ayat ini, lihat, sekalipun penggunaannya kata dzalika itu untuk jauh, kalau kita bicara bahasa Arab kan hadza untuk dekat, lil qarib, dzalika lil ba'id untuk jauh. Tapi lihat dalam terjemahannya pun disebutkan apa? Ini. Jadi bukan itulah Alkitab, apa? Inilah Alkitab, yaitu Al-Qur'anul Karim, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Baik, kata raib para jamaah sekalian sebetulnya tidak sama dengan arti asyak. Syak itu, tahu syak? Itu artinya ragu, syak. Tetapi sebetulnya dalam kamus itu kata raib dengan kata syak itu dua kalimat yang berbeda, yang satu dengan yang lainnya punya makna yang berbeda. Tetapi kata Syekh Utsaimin, tidak masalah ketika dimaknai atau dipahami dengan kata syak, hanya sekedar untuk pendekatan makna saja. Walaupun raib punya makna tersendiri yang nanti kita akan jelaskan secara perinciannya. Baik, para jemaah perhatikan, berkaitan dengan ilmu tajwid, di sini ada tanda titik 3. Apa istilahnya? Apa? Waqaf apa? Namanya apa? Al-waqfu namanya apa? Mu'anaqah. Ya, al-waqful mu'anaqah. Waqaf al-mu'anaqah. Yang artinya atau maknanya apa? Berhenti di salah satu daripada keduanya. Boleh berhenti di awal atau berhenti di yang kedua, di yang akhir. Dan tidak baik kalau apa? Diwasol semuanya tidak baik. Dan tidak tepat juga ketika berhenti di dua-duanya. Jadi nggak tepat kalau kita baca dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin, tidak tepat. Demikian pula tidak tepat ketika kita bablaskan, wasalkan dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin, tidak pas juga. Maka yang tepat adalah berhenti di salah satu daripada keduanya. Boleh dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin, atau sebaliknya dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Jadi salah satu daripada keduanya. Dan di antara makna atau di antara manfaat kita mempelajari waqaf itu adalah untuk menjaga makna. Menjaga apa? Makna, arti daripada Al-Qur'anul Karim agar terjaga kesempurnaan maknanya. Baik, jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Ya, tadi kita katakan bahwasanya akan kita jelaskan makna raib, ya. Sebagaimana tadi perbedaan antara raib dengan asyak. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan raib itu artinya syak, tetapi tidak mutlak syaknya. Jadi bukan secara mutlak persis dengan makna syak ragu. Akan tetapi apa? Raib itu lebih detailnya, bali syakku al-mas'hub biqalaqin. Tetapi apa? Keraguan yang didasari qalaq. Jadi apa namanya? Apa namanya tuh? Qalaq, ya. Ada getaran, ya, ada ketakutan. Liquwwatid da'i al-mujib lisyak.
Jadi semakin mendalam ragu-ragunya. Jadi artinya raib itu maknanya lebih dalam dibandingkan apa? Syak. Itu perbedaannya. Jadi syak itu tidak lebih tinggi keraguan-raguannya dibandingkan apa? Raib. Tapi kalau raib itu apa? Lebih dalam lagi, lebih tinggi lagi maknanya daripada sekadar syak yang artinya ragu. Makanya syak saja tidak ada dalam Al-Quran, apalagi raib. Raib saja tidak ada. Jadi sesuatu yang sedikit aja ada keraguan itu nggak ada. Apalagi sekadar ragu-ragu yang kita kan kadang ragunya mendalam, ragunya sekadarnya saja. Ya. Nah, Al-Quranul Karim sedikit pun tidak ada keraguan di dalamnya. Maksudnya apa? Di dalamnya semuanya adalah isinya kebenaran. Di dalamnya isinya adalah qaulullah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Manfaat daripada Al-Qur'anul Karim Allah katakan di kalimat berikutnya. Setelah Allah mengabarkan tentang bahwasanya Al-Qur'anul Karim tidak ada keraguan di dalamnya. Itu apa? Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Para jamaah sekalian, barangkali kita pernah bertanya-tanya atau terlintas dalam pikiran kita, kenapa di dalam ayat lain Allah mengatakan hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Tapi dalam ayat ini Allah lebih khususkan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi sebetulnya umum atau khusus makna yang benar? Khusus. Sedangkan Allah mengatakan salah satunya di dalam surat Al-Baqarah juga di ayat tentang puasa itu 185-nya. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia. Nah, sedangkan di sini petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Jadi mana yang benar maknanya? Bagi manusia atau bagi orang bertakwa? Allah juga kan katakan bagi manusia, ya. Jadi tidak ada kontradiktif sebetulnya. Tidak ada makna yang bertabrakan antara ayat yang ada dalam ayat yang kedua, yaitu surat Al-Baqarah kedua, dengan ayat yang ada pada ayat yang ke-185-nya. Baik para jemaah azan ya Allah ya ajma'in. Apa bedanya atau apa yang dapat dijelaskan dari perbedaan dua ayat tadi? Jadi Allah mengatakan Al-Quran itu sebetulnya memang petunjuk bagi semua manusia, tapi manfaatnya akan didapatkan dan akan diambil faidahnya hanya oleh orang-orang yang bertakwa. Jadi memang semuanya diberikan petunjuk. Dan petunjuknya sifatnya apa? Ada petunjuk yang sifatnya umum, ada petunjuk yang sifatnya apa? Khusus. Apa istilahnya? Ada hidayatu al-irsyad dan ada hidayatu at-taufiq. Jadi manusia dapat hidayah dari Allah Al-Quran. Coba banyak orang kafir baca Al-Quran, banyak orang kafir mendengar Al-Quran, petunjuk bagi dia. Tapi Allah tunjuki ini jalan benar, namun Allah tidak tunjuki untuk mengikuti kebenarannya. Makanya dalam ayat lain Allah mengatakan, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa linnas wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara." Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatu, tidak ada linasnya. Shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dan tidaklah dari Al-Quran itu menambah kepada orang-orang zalim kecuali hanya menambah kerugian. Jadi sifat dan rahmatnya berlaku hanya untuk orang-orang yang beriman, bertakwa. Sama makna iman, makna takwa, ya, secara umum. Nah, demikian pula Allah mengatakan hudal lil muttaqin itu secara khusus. Jadi orang-orang bertakwa itu akan mendapatkan faidah, akan mendapatkan pelajaran
akan mendapatkan manfaat, akan mendapatkan petunjuk dari Al-Qur'anul Karim. Maka lihat para jemaah sekalian, ketika Al-Qur'anul Karim dibacakan, ketika Al-Qur'anul Karim diperdengarkan, bahkan kita baca, kita renungi sendiri, namun tidak mendapatkan manfaat darinya, mendapatkan faedah darinya, berarti kita punya masalah dengan takwa kita. Kita punya masalah dengan iman kita. Karena Allah sudah pastikan bahwasanya Al-Quran akan menjadi bimbingan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita baca Al-Quran, namun kita tidak mendapatkan faedah, tidak mengarahkan kita kepada kebaikan, maka berarti kita punya masalah dengan hati kita. Ya, ini yang bisa kita petik. Baik, jemaah azani Allah ya majma'in. Nah, ini diantara metode yang bagus ya, makanya kami salah satunya menjadikan sumber rujukan yaitu dengan kitab tafsir karya Syekh Utsaimin, yaitu apa? Beliau memberikan faedah ayat demi ayat. Ya, jadi masya Allah ini diantara keistimewaannya. Al-fawaid, diantara faedah yang bisa kita petik dari ayat yang pertama dan ayat yang kedua, bayan uluwil Quran. Ini menunjukkan akan tingginya Al-Qur'anul Karim. Ya, ditujukan dengan apa? Nah, tadi kami sedikit singgung para jemaah. Kalimat dzalika. Jadi kata-katanya apa? Dengan menggunakan kata-kata apa? Itu, untuk jauh. Jadi ini justru menunjukkan apa? Menunjukkan akan ketinggian Al-Qur'anul Karim. Walaupun ini Al-Qur'an, tapi menggunakan apa? Dzalika. Jadi itu, kenapa menunjukkan akan ketinggian derajat martabat Al-Qur'anul Karim. Kemudian di antara faidah yang bisa dipetik dari dua ayat yang tadi dibahas adalah tingginya Al-Qur'anul Karim dari sisi bahwasanya Quran itu maktub. Quran itu ditulis. Dan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, maktub fi thalathati mawadhi'. Quran itu ditulis di tiga tempat. Quran itu ditulis di tiga tempat. Yang pertama al-lauh al-mahfuz. Di lauhul mahfuz. Yang kedua bi aidi wa suhuf allati bi aidi al-malaikah. Itu apa? Lembaran-lembaran yang ada di tangan-tangan para malaikat. Jadi malaikat pun punya lembaran-lembaran Al-Quran. Wal masahif allati bi aidin nas, dan mushaf-mushaf yang kita pegang di tangan-tangan manusia yang kita lihat. Ya, jadi ini menunjukkan akan tingginya Al-Quran dari sisi di mana Al-Quran itu apa? Terjaga dengan tertulis, dan tertulisnya pada tiga tempat, di lauhul mahfuz, di tangan-tangan para malaikat, dan di tangan-tangan para manusia. Ini tambahan wawasan dan faedah bagi kita, bahwasanya Al-Qur'anul Karim ada juga di tangan-tangan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi terjaga dari sisi apa? Fi sudurin nas, yang ada dalam dada-dada manusia, dihafalkan oleh banyak manusia. Kemudian faedah yang lainnya, anna hadzal Qur'an nazala min 'indillah yaqinan. Bahwasanya Al-Qur'an Karim ini benar-benar turun dari sisi Allah. Yakin itu. Ya. Bukan apa? Bukan karya manusia. Sebagaimana tuduhan-tuduhan orang-orang kaum musyrikin dulu. In hadza illa asatirul awwalin. Mereka mengatakan apa? Ini semuanya tidak lain melainkan apa? Dongeng orang-orang dulu. Asatirul awwalin, dongeng orang-orang sebelum kita. Apa yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'anul Karim datang dari Allah? La raiba fi, enggak ada keraguan sedikit pun. Jadi kalau ditanya secara jujur, hati-hati orang musyrikin, hati-hati orang kufar, mereka sebetulnya meyakini bahwasanya Al-Qur'anul Karim ini datang dari sisi Allah. Tapi mereka menyatakan tidak sebagaimana apa yang mereka yakini dalam hati. Itu, begitu Pak. Demikian sifat orang kafir Pak. Perbuatan mereka, pernyataan mereka tidak sebagaimana apa yang mereka sebetulnya yakini dalam hati mereka. Ya, sebagaimana dulu orang-orang Yahudi yang Allah katakan dalam Al-Quran Karim. Nanti kita akan jumpai ayatnya juga ya, di juz yang kedua.
Allah mengatakan tentang orang-orang kafir yang mereka meyakini sebetulnya tentang kenabian Muhammad SAW, apa? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad SAW sebagai seorang utusan Allah, sebagai seorang Nabi Allah, sebagaimana mereka kenal tentang anak-anak mereka sendiri. Jadi mereka yakin benar ini Nabi, ini Rasul. Tapi kegengsian mereka, tapi kedurhakaan mereka, tapi keingkaran mereka yang begitu melampaui batas, sehingga pernyataan dari lisan mereka dan perbuatan mereka mengingkari itu semuanya. Mas, baik, silakan dikumandangkan azan terlebih. Baik, para jemaah azan ya Allah wa majma'in, kita lanjutkan dalam fawaid dari dua ayat yang sudah kita bacakan. Di antaranya faidah yang bisa kita petik dari dua ayat Al-Baqarah, yaitu tadi disebutkan di yang ketiga bahwasanya Quran secara yakin turun dari si Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diambil dari kalimat la raiba fi. Kata la raiba fi, ya, disebutkan juga dalam penjelasan dari gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan wa nafyur raibi. Jadi ada kalimat nafyur raib, menolak keraguan, ya. Menolak adanya keraguan dalam Al-Quran, yastalzim dhiddahu. Maka konsekuensinya adalah lawannya. Jadi tidak ada keraguan di dalamnya, berarti apa? Penuh keyakinan di dalamnya. Ya, semuanya atau segala sesuatunya adalah yakin. Karena yakin dan syak itu adalah dua sifat yang berlawanan. Kalau tidak ragu berarti yakin. Kalau yakin berarti tidak ragu. Ya, maka kalimat la raiba fi menunjukkan bahwasanya Quran semuanya yakin min indillah, datang dari si Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah azan Allah wa yakum ajma'in, di antara faidah lainnya yang keempat adalah tadi kami singgung, ya, bahwasanya perbedaan tadi antara hudal linnas dan hudal lil muttaqin. Orang yang bisa mengambil petunjuk dari Quran ini hanyalah orang-orang yang bertakwa. Maka semakin hati seorang hamba itu bertakwa kepada Allah, maka semakin kuat jalan hidayah yang bisa dia tempuh. Nah, maka tadi kami katakan apa? Ketika seorang itu tidak bisa mengambil pelajaran dari Al-Quranul Karim, berarti ada masalah dengan apanya? Dengan takwanya. Karena kata Syekh Utsaimin, secara ringkas kami sampaikan, ketika sesuatu itu dikaitkan dengan sifatnya, maka sifat tersebut yang akan menghantarkan kepada sesuatu tersebut. Quran disifati hidayah akan diberikan kepada orang yang punya sifat takwa. Maka ketika orang itu punya sifat takwa, dia akan terhantar kepada apa? Hidayah. Huda lil muttaqin. Lihat, huda lil muttaqin, sifatnya takwa. Hasilnya apa? Hidayah. Maka ketika hidayah itu disifati dengan yang bisa mengambil pelajaran orang bertakwa, maka semakin kuat takwa seorang hamba, semakin dia bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran Karim. Tapi semakin jauh seorang itu mengambil faedah dari Al-Quran Karim, berarti kondisi takwanya itu yang sedang bermasalah. Wa'iyadzubillah. Kemudian yang berikutnya para jemaah, fadilatul taqwa, keutamaan takwa. Ini menunjukkan akan keutamaan takwa. Dan hidayah yang dihasilkan dari Al-Quranul Karim ini mencakup hidayah al-ilmiyah. Jadi hidayah berupa apa? Ilmu, wal amaliyah, dan hidayah berupa praktek. Jadi jangan sampai kita dapat hidayah cuma dapat wawasan saja. Oh, di Quran ada hukum demikian, tapi kita tidak mendapatkan petunjuk untuk apa? Mengamalkannya. Nah, maka lihat sikap kita ketika kita mengetahui sebuah hukum,
Berarti kita mendapatkan hidayah apanya? Ilmiah, ya ilmunya. Tapi kita tidak diberikan petunjuk untuk mengamalkannya. Sekali lagi, berarti ada masalah dalam apa? Takwa kita. Karena Al-Quran memberikan petunjuk, baik itu petunjuk yang berupa ilmiah, ilmu, pengetahuan, atau petunjuk yang berupa amaliyah, berupa praktek. Baik. Jamaah azannya Allah wa yakum ajma'in. Ini 5 faidah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Masih ada atau Allah akhirkan jadi tabungan di akhirat. Tapi karena kita yakin Allah pasti balas, maka kita mau mengeluarkan apa yang dicintai. Sesuatu yang dicintai itu berat dikeluarkannya. Tetapi karena keimanan yang lebih dia cintai dan balasan yang dia lebih dia harapkan, maka dia mengorbankan apa yang dia cintai tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelum ditutup, kalau kalian yang ingin tanyakan, kami persilakan. Ditanyakan? Tidak ada ya? Baik, kami cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi, semoga Allah istiqomahkan hati kita. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allah karuniakan kepada kita petunjuk. Allah karuniakan kepada kita juga ketakwaan yang membimbing kita untuk semakin terikat dengan kalamullah, semakin rindu dengan makna-makna yang akan dalamnya, dan semoga Allah berikan hidayah kepada kita dan hidayah amaliyah untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi